Oke, shalom. Sekali lagi, shalom. Ya. Oke, selamat datang buat teman-teman yang sudah datang tempat ini. Sebentar lagi persekutuan doa kita Domus Fidei akan segera dimulai. Jadi teman-teman yang sudah hadir boleh segera menghubungi teman-temannya, boleh menghubungi keluarganya, saudaranya, orang tuanya, anaknya yang mungkin sedang dalam perjalanan. Sampaikan kepada mereka kalau beberapa saat lagi Domus Fidei akan segera dimulai. Nah, tema besar DF kita pada malam hari ini adalah The Only One atau hanya satu-satunya. Dan subtemanya adalah ini apa ini? Rely on God. Ini cukup kompleks atau cukup belibet menurut versi saya. Rely on God. Dan akan dibawakan oleh Ibu Angeline. Jadi mari saat ini kita semua boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk boleh bersama-sama bersekutuan doa bersama-sama. Dan kita akan awali persekutuan doa kita dengan puji-pujian kepada Tuhan kita bersama-sama teman-teman dari JSM Worship. Silahkan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul lagi di tempat ini. Sudah siap memuji Tuhan? Aduh, belum kedengaran suaranya. Sudah siap kita untuk memuji Tuhan? Amin. Teman-teman yang di belakang boleh dong saya undang untuk maju ke depan. Kita mau mengisi tempat-tempat yang kosong, kursi-kursi yang kosong di depan. Kalau ada teman-teman kita yang terlambat, mereka boleh mengisi tempat yang di belakang. Boleh? Si cewek-cewek boleh maju? Oh, syafaat. Oke, karena kita sudah siap memuji Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Berikan sorak-sorai dulu dong kemuliaan bagi Tuhan kita. Ayo anak-anak muda berdiri. Yo. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita mau menari, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama katakan, mengalir dalamku, kuasa dari surga memberi sukacita. Bersama kan bangkit dalam kekuatan kasih-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada berkat yang kita terima, amin. Mari bersama angkat pujian ini. Katakan, mengalir dalamku, kuasa dari surga memberi sukacita. Bersama kan bangkit dalam kekuatan kasih-Mu, oh katakan haleluya. Haleluya, ku tak gentar. Amin. Semua sama-sama menari ya. Dalam suka dan duka, berjalan bersama-Mu dengan kekuatan baru. Takkan pernah ku takut dalam semangat baru. Melangkah bersama-Mu, raih berkat yang baru dengan-Mu Tuhan.
sukacita di tempat ini, amin. Amin. Mari saat ini kita tenangkan hati kita. Kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini, kami boleh Engkau panggil dengan nama kami masing-masing, untuk kami boleh berkumpul, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Bapa kami bersyukur Engkau yang mengutus setiap kami. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudari kami yang seiman. Dan kami bersyukur kalau Engkau yang memampukan kami untuk menjawab ya di dalam panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sendiri yang memampukan setiap kami. Engkau yang memberkati kami di hari-hari kami ini Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami yang telah menyakiti hati-Mu, yang telah mengecewakan Engkau. Biarlah Tuhan saat ini kuasa-Mu dari surga turun atas kami. Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang menguduskan kami Tuhan. Sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kehidupan kami. Untuk apapun yang kami alami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Walau mungkin saat ini Tuhan kami belum melihat setiap jawaban dari doa-doa kami. Tapi kami mau memilih untuk percaya. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlalu cepat. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlalu lambat. Engkau punya waktu yang terbaik. Engkau punya rancangan yang terbaik untuk setiap kami. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat kami percaya. Dan ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami rindu menaikkan pujian ini sebagai rasa syukur kami. Sebagai pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajar kami untuk mengenal hati-Mu Tuhan. Ajarku mengenal hati-Mu. Dan kami mau percayakan Engkau. Dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari angkat tanganmu saat ini. Nyatakan iman kita lewat pujian ini. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kami mau
Ajarku mengenal hatimu. Kita mau percaya setiap jalan-jalan dan rancangan Tuhan bagi setiap kita. Jalanmu-lah yang terbaik. Bahkan di dalam kelemahan kita. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan kami percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Amin Tuhan.
janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu ketika Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari. Firman-Mu, janji-Mu, ya dan amin di dalam kehidupan kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, apapun keadaan kami, mungkin kami sedang jatuh, mungkin kami sedang khawatir, mungkin kami sedang kehilangan pengharapan kami akan hari esok. Tetapi kami tahu kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu ada satu pribadi yang dapat kami andalkan, yaitu Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di waktu-Mu yang terbaik, Engkau akan jadikan segala sesuatunya indah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda percaya kami kepada Engkau. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Mari kita nyanyikan dengan penuh iman. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Ini pernyataan kami Tuhan. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari lebih lagi angkat pujian-Mu. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kami percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih keras lagi dong. Sebab Tuhanlah benteng hidup kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Semua bertepuk tangan di atas kepala dong. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau Sama-sama bersama. serukan. Yesus, jaminan hidupku. Hey, go. Mari berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau ikutkan Puji Tuhan. Go. kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, Kau benteng hidupku. Tak akan
Tuhan. Saat ini saya mengundang teman-teman semuanya, apakah ada yang rindu untuk membagikan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan atau pengalaman-pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini? Ada? Oke, Ci Elizabeth, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya mau berbagi tentang kebaikannya Tuhan. Ini terjadi kurang lebih sudah 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu yang lalu itu adalah masa-masa yang cukup berat buat saya karena di kampus itu lagi ada banyak sekali pekerjaan. Terus kebetulan saya di kampus itu sama teman-teman dosen itu lagi ada kerjakan satu buku yang kita sama-sama lagi tulis dan ceritanya ini saya untuk kerjakan ini buku saya sudah habiskan waktu selama hampir 1 minggu begadang kerja karena memang untuk menyusun ini buku kayak perlu diambil dari banyak buku, banyak sumber, habis itu ditranslate dan dikata-katai lagi sendiri begitu. Jadi kerjanya itu cukup susah begitu. Dan saya sudah kerjakan itu sekitar 1 mingguan. Terus kayak pas waktu kita perayaan Sabtu Suci kemarin, saya kan sempat berdoa waktu di gereja. Kayak saya bilang, Tuhan tolong bantu Kak supaya saya bisa selesaikan ini pekerjaan. Karena ada banyak sekali orang yang tunggui saya karena sisa 2 orang yang belum kumpul, yaitu saya sama temanku. Singkat cerita tuh saya cuma dikasih waktu sampai hari itu sebenarnya hari Minggu untuk dikumpulkan. Nah singkat cerita itu pas pulang dari gereja sudah semangat-semangat, saya tuh baru tahu hari Minggunya kalau ternyata itu file yang saya sudah kerjakan selama berhari-hari, selama hampir 1 minggu itu hilang. Jadi kayak ceritanya laptopku itu habis dipakai main dan kayak saya enggak tahu bilang ternyata itu intinya sebenarnya itu filenya adekku sudah save me sebelum dipakai gitu, tapi saya enggak tahu juga bagaimana ceritanya. Waktu saya mau buka itu filenya tidak ada satupun yang saya sudah ketik itu terupdate di itu Microsoft Word. Singkat cerita kayak begitu. Dan saya sudah berusaha mencari satu laptop itu file tidak ketemu sama sekali. Karena biasanya kan file kalau misalnya disimpan harusnya dia ada di dalam begitu. Tapi singkat cerita saya sudah bongkar-bongkar satu laptop tapi tidak dapat itu filenya. Waktu itu kejadian terjadi, saya tuh kayak sudah mau menyerah sebenarnya. Saya bahkan sudah kasih tahu ke penerbitnya, Bu jangan bisa ditunggui. Saya menyerah, maksudnya saya tidak mungkin bisa selesaikan ini pekerjaan dalam waktu 1 hari. Nah saya kerjakan ini 1 mingguan begitu dan itu kerjanya susah begitu. Dan kayak saya bilang jangan ditunggui saya tidak jadi kumpul gitu singkat cerita. Tapi kemudian tiba-tiba kayak Tuhan kasih ingat saya kembali bilang kayak saya ini sudah doakan sebenarnya ini toh begitu kayak intinya tiba-tiba kayak saya bicara sama penerbit saya kasih tahu bahwa ini filenya hilang singkat cerita begitu. Dan tiba-tiba ini penerbitnya tuh kayak bilang begini, coba Mi dikerja ulang lagi, nggak usah Mi 10 lembar, biar 5-6 bisa begitu. Dan akhirnya kayak nggak tahu bagaimana tiba-tiba kayak ada kekuatan dalam, maksudnya kayak yang Tuhan kasih kekuatan gitu dan bilang, Elizabeth coba Mi saja, kalau misalnya nggak selesai sudah Mi, sebenarnya ini kerjaan yang mustahil. Karena kalau saya kerja hampir 1 minggu, nggak mungkin dalam waktu 1 hari itu bisa selesai. Tapi waktu saya kayak bilang, oke Tuhan saya serahkan ini sama kau, saya minta maaf juga kalau misalnya karena keteledoranku kayak ini ternyata hilang begitu ya. Dan akhirnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang luar biasanya, itu pekerjaan akhirnya bisa selesai begitu. Dan hari Senin itu siang-siang saya langsung bisa kumpulkan itu file. Dan bahkan kalau tadinya itu penerbitnya bilang biar cuma 5-6, ini bahkan selesai 20 halaman begitu. Jadi kayak saya mau bagikan sama teman-teman gitu bahwa ada masa-masa begitu dalam hidupnya kita di mana kita kayak tiba-tiba ngalami hal yang buruk begitu. Kayak kita rasa kita mau menyerah begitu, tapi ketika kita mau berserah dan maksudnya percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk membuat mujizat dalam kehidupannya kita. Bahkan itu sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan, tapi Tuhan itu sanggup begitu. Dan akhirnya saya sudah bisa kumpulkan dan selesai akhirnya. Itu Ji, terima kasih, puji Tuhan.
Puji Tuhan, sebab di dalam Tuhan apa yang mustahil bagi kita itu menjadi mungkin bagi Dia. Amin. Ada lagi? Oke, Korobi. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, saya mau memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hal yang benar-benar kita tidak pernah perhitungkan. Pada saat ada pesanan masuk, ya, pesanan ini pesanan lantai cor ya. Kalau teman-teman yang bergerak di bidang bangunan pasti tahu lantai cor itu apa. Pesanannya itu ada dua ukuran. Pertama yang satu panjangnya 10 meter, yang satu panjangnya 8,3. Tapi pada saat kami memproduksi barang ini, ternyata mesin kami rusak, dinamonya terbakar. Dan hanya terproduksi yang 10 meter sebanyak 6 lembar saja. Pertama itu saya sudah bingung karena orang yang di pekerjaan itu sudah mulai protes. Bilang ini gimana? Sudah mau libur, terus harus selesai. Ya, saya bilang ya mau bagaimana, dinamonya terbakar, jadi saya harus pergi. Saya harus memperbaiki dinamonya itu dulu. Akhirnya setelah dinamonya kami bawa ke bengkel dan akhirnya juga sementara orang di pekerjaannya itu sudah tanya terus. Satu hal yang saya dapat dari customer saya ini, dia bilang, Pak Robi, ini saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi tidak tahu mungkin ada sesuatu yang lain yang mau diberikan. Saya tanya, oh ya, saya bilang ya kita jalani saja Pak, saya bilang gitu. Akhirnya dari pekerjaan itu orang yang di proyek itu ngomong ke customer saya bilang, Pak yang ukuran 8,3 itu salah Pak, harusnya 9,3. Jadi saya bersyukur dan saya juga customer saya juga bersyukur, ya berterima kasih pada Tuhan. Benar-benar hal itu tidak membuat kami salah produksi dan tidak membuat customer saya itu juga mengorder barang yang salah. Dan akhirnya kami dua-dua itu tidak mengalami kerugian, meskipun memang dari sisi waktu produksi itu waktu kami kirim barang itu sudah pasti telat karena barang yang rusak tadi, dinamo yang terbakar, apalagi sekarang ini pas lagi sudah pada libur semua. Tapi yang bersyukur bahwa barang itu tidak terproduksi karena tidak akan merugikan kami kedua belah pihak. Itu saya bersyukur sama Tuhan, benar-benar hal yang tidak bisa kita pikirkan, tapi ternyata Tuhan membuat satu hal di mana kita melihat hal itu adalah satu hambatan dalam pekerjaan kita, satu hambatan dalam bisnis kita, tapi ternyata Tuhan menolong kita untuk kami tidak mengalami kerugian. Itu puji Tuhan. Puji nama Kita berikan Tuhan. tepuk tangan bagi Tuhan. Pekerjaan tangan Tuhan selalu sempurna bagi setiap kita. Mari teman-teman, saat ini saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau tenangkan hati kita kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya roh Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami anak-anak-Mu rindu Tuhan untuk mau memandang wajah-Mu. Mari saat ini Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Mari Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Mari Engkau yang kuasai kami dengan kuasa-Mu. Biarlah kami benar-benar boleh merasakan hadirat-Mu. Kami mau tinggalkan apapun yang saat ini menjadi beban kami. Biarlah kami benar-benar mau fokus hanya kepada Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk mau tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve
Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Kami rindu Roh Kudus-Mu yang tercurah di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang saat ini penuhi setiap hati kami. Roh Kudus yang mengubahkan hati kami menjadi hati yang baru. Yang memberikan kami sukacita. Yang memberikan kami pengharapan. Let your spirit fill this place, oh Lord. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Oh Jesus. Fill my heart. Let your presence
jiwa kami Tuhan. all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari saat ini umat nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you with all my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you.
di atas setiap puji-pujian kami. Engkau melawat setiap hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah rahmat-Mu, Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami. Biar setiap kebenaran-Mu boleh senantiasa masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Boleh kami amalkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami tidak mampu tanpa tuntunan-Mu Tuhan, tanpa hikmat-Mu. Tapi kami percaya Engkau yang akan senantiasa menuntun kami. Pimpinlah kami dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh mengalami hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Ini kami Tuhan, setiap kami serahkan hati pikiran kami, bibir kami, urapi setiap kami terutama hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh berasal daripada-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam. Ada yang datang minggu lalu? Atau ada yang tidak datang minggu lalu? Siapa yang tidak datang minggu lalu? Berarti hampir semuanya datang minggu lalu. Saya tidak perlu perkenalkan diri saya atau perlu? Nama saya Angelin, saya biasa dipanggil Inge. Saya mempunyai 1 suami dan 3 orang anak. Semuanya cakep dan cantik. Sekian perkenalan saya berada di komunitas ini dan melayani sebagai pewarta. Saya mau tanya, minggu lalu judul temanya apa? Karena dalam bulan ini tema besar kita rely on God. Minggu lalu judul temanya apa? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Eating. Sovereign God. Artinya eating? Hah? Tuhan yang berdaulat atau kedaulatan Tuhan. Sebentar hadiah eating. Pasti saya kasih kau hadiah. Berarti kau nyimak. Minggu lalu temanya Sovereign God atau Tuhan yang berdaulat. Minggu ini tema kita the only one atau satu-satunya. Artinya satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi malam saya dengan beberapa teman 20 orang lebih pergi nonton judul filmnya Jesus Revolution ada yang sudah nonton? Sudah? Belum. Jesus Revolution itu bercerita, saya cerita sedikit, saya tidak cerita banyak. Saya ketika nonton itu inti ceritanya adalah bagaimana begitu banyak orang, terutama anak-anak muda itu mencari kebenaran. Mencari kebenaran dalam hidupnya dan tidak mendapatkan apa-apa di luar sana. Ada yang narkoba, ada yang free sex, ada yang berteman dengan macam-macam orang. Mereka mencari dan mencari kebenaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi selalu hasilnya adalah tidak ada kebenaran yang mereka dapatkan. Tidak ada kebahagiaan yang mereka peroleh. Mereka terus mencari dan mencari. Pada akhirnya mereka menemukan, mereka ditemukan oleh orang yang mewarta kemana-mana, ke jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang mencari Tuhan. Istilahnya mencari Tuhan di dalam hidupnya. Dan banyak sekali orang-orang yang akhirnya menemukan tempat gereja pada saat itu, di mana gereja itu pada awalnya umatnya cuma beberapa, akhirnya penuh, akhirnya mereka beribadah di tenda. Intinya bahwa dalam hidup kita
siapapun kita, seringkali kita mencari sesuatu dalam hidupnya kita. Kita mencari kebenaran dan akhirnya kita mencari sesuatu atau seseorang, something di mana kita bisa menggantungkan harapannya kita. Di mana kita bisa menggantungkan hidupnya kita, di mana kita bisa mengandalkan sesuatu atau orang tersebut. Di luar sana banyak orang yang mencari sesuatu itu dan akhirnya jatuh ke narkoba. Mereka berpikir ketika mereka narkoba, mereka boleh melupakan setiap pergumulan dalam kehidupannya. Tapi itu hanya sesaat dan akhirnya banyak dari mereka kecewa dan kecewa. Di film itu juga pada saat satu orang itu akhirnya merasa menemukan Tuhan di dalam gereja, ada masa-masa tertentu juga dia merasa kecewa. Dan akhirnya dia bilang, sama Ji, ketika saya berharap di sini, suatu waktu sesuatu itu pun akan meninggalkan kita. Suatu waktu sesuatu yang kita andalkan tanda kutip akan meninggalkan kita. Jadi intinya tidak ada yang abadi. Tapi pada malam hari ini kita mau belajar bahwa memang di luar sana tidak ada yang abadi. The only one, satu-satunya hanya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan hanya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidupnya kita. Tidak teman, tidak orang-orang sekitar kita, tidak sesuatu yang sering kita lakukan atau sesuatu yang kita pakai untuk menggantungkan kehidupan kita. The only one, hanya Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan memberkati kita, melindungi kita, dan hanya Tuhan yang bisa kita andalkan dalam kehidupannya kita. Pada malam hari ini saya mau ambil dari 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 50 ini cukup panjang, saya tidak mungkin baca. Saya hanya akan menceritakan inti ceritanya, di mana cerita ini sangat terkenal dari kita sekami, dari anak-anak, dari waktu kita belajar agama anak-anak itu, cerita ini sangat terkenal dan fenomenal. Daud yang melawan Goliat. Kita tahu, saya percaya tidak ada orang yang tidak tahu ini cerita. Dan saya percaya tidak ada orang yang tidak tahu seperti apa Goliat. Goliat itu seperti apa? Begitu kita sebut Goliat, semua orang sudah tahu. Tinggi, besar, jago, dari muda dia sudah panglima perang. Dan Daud ini kita sudah tahu dia kecil, masih muda pada saat itu. Digambarkan dalam Alkitab dia itu masih kemerah-merahan, artinya masih imut-imut, cupu lah begitu. Dan dia berani untuk melawan Goliat, dan inti ceritanya dia bahkan melawan Goliat. Secara kasat mata, secara duniawi itu hal yang tidak masuk akal. Secara fisik saja Goliat itu sudah jauh menang, sudah jauh di depannya Daud. Tidak mungkin secara fisik kita pikir tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi kenyataannya adalah Daud bisa mengalahkan Goliat dengan hanya satu batu. Hanya satu batu yang dia lemparkan dan tepat mengenai kepala Goliat, dan Goliat langsung jatuh tersungkur dan mengalami kekalahan. Dari cerita ini kita belajar bahwa secara fisik seringkali kita melihat kenyataan dalam hidupnya kita itu tidak mungkin kita bisa melewati pergumulannya kita, tidak mungkin kita bisa menang dalam menghadapi sesuatu, tidak mungkin kita bisa sukses dalam hidupnya kita ketika kita melihat situasi, keadaan secara kasat mata. Tapi melalui cerita ini sangat menguatkan dan menginspirasi kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bergantung kepada Tuhan. Inti ceritanya adalah bagaimana ketika Daud sebelum melawan Goliat, dia benar-benar berseru kepada Tuhan, mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Daud semasa hidupnya sangat dekat dengan Tuhan, sekalipun beberapa kali dia juga jatuh. Tetapi satu hal, setiap Daud mengalami kejatuhan dan kegagalan dalam hidupnya,
dia pasti menyadari dan kembali kepada Tuhan. Sangat berbeda dengan Raja Asa, beberapa keturunan sesudah Daud. Asa itu pada awal hidupnya, dia itu bergantung kepada Tuhan. Pada awal dia menjadi raja, dia sangat taat kepada Tuhan. Dia tidak menyembah berhala, dia menjauhkan semua hal-hal berhala, semua barang-barang berhala dia jauhkan. Tetapi pada saat-saat masa-masa hidupnya kemudian dia jatuh ke dalam dosa dan akhirnya dia tidak mengandalkan Tuhan dan akhir hidupnya jauh dari Tuhan. Sangat berbeda dengan Daud yang sekalipun sering jatuh, tapi dia terus tetap kembali mencari Tuhan. Dari kehidupan Daud kita belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Raja Daud pun yang sangat terkenal dan sangat dibangga-banggakan oleh bangsa Yahudi sering jatuh ke dalam dosa. Itu bukan hal yang membuat kita, oh gampang, Daud saja jatuh dalam dosa, biar Tommy saya hidup dalam dosa juga. Tidak. Tapi itu hanya mau menguatkan kita bahwa setiap orang tidak luput dari kesalahan. Tapi satu hal, kita harus selalu kembali kepada Tuhan. The only one yang akan selalu menerima kita sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa lagi dan lagi. Hanya Tuhan. Manusia, bahkan orang terdekat dalam hidupnya kita, belum tentu mau menerima kita seperti Tuhan menerima kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita tidak sesuai dengan harapan mereka, belum tentu mereka mau menerima kita apa adanya kita. Mendengar cerita Daud ini, mungkin kita sering berpikir, itu sangat susah. Memang susah. Tidak ada orang yang bilang gampang. Dan banyak hal dalam hidupnya kita yang membuat kita itu susah untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya hanya ambil 2 poin bagaimana hal-hal yang membuat kita susah untuk mengandalkan Tuhan. Poin pertama itu slide-nya, ilmu pengetahuan dan kepandaian. Seringkali ilmu kita, pemikiran kita, kepandaian kita menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita itu merasa hal-hal yang ada di depan saya ini nyata dan Tuhan itu tidak nyata. Tuhan bekerja sekalipun dia tidak nyata. Tapi susah sebagai manusia kita selalu mencari sesuatu yang nyata dan itu wajar. Jadi begitu susah bagi kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 7, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Seringkali kita itu merasa lebih pintar dari Tuhan. Kita itu merasa, saya sarjana ini. Saya sudah pelajari begitu banyak hal dalam kehidupanku. Dan ini juga yang membuat saya tahu bahwa belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan itu sangat susah. Karena saya juga orang eksak, saya kuliah di farmasi. Dan dari pengalaman saya kuliah, beberapa juga di sini farmasi. Kalau kita masuk ke lab itu, cairan A dicampur dengan cairan B, sudah pasti menjadi cairan tertentu. Dan itu sudah ada di buku. Jadi contohnya, misalnya saya mencampur A dan B, sudah pasti cairan yang hasilnya itu misalnya warna merah. Itu sudah pasti, karena sudah ada di buku penuntun. Kita tinggal melakukan mencampur-campur dan hasil pasti sama dengan buku. Kalau tidak sama dengan buku, artinya prosedur yang kita lakukan adalah salah. Jadi ilmu pasti itu seperti itu. Dan kita itu, saya belajar ilmu pasti dan begitu susah untuk mengubah pikiranku itu bahwa A tambah B itu sudah pasti C, tidak bisa tidak. Tapi di dalam Tuhan, A tambah B bisa menjadi D. Belum tentu AB. Di dalam Tuhan.
Jadi ilmu pengetahuan dan kepandaiannya kita itu seringkali membuat kita itu susah sekali untuk percaya bahwa di luar itu ada jawaban yang lain. Sama dengan pelajaran matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu pelajaran matematika. Tapi bagi Tuhan 1 tambah 1 sama dengan bisa 1, bisa 7, bisa 10. Maunya Tuhan. Kan kita sudah belajar minggu lalu bahwa Tuhan berdaulat dalam hidupnya kita. Kita percaya bahwa Dia berdaulat di dalam setiap aspek kehidupan kita dan memberikan pasti kebaikan. Dia bukan berdaulat dalam hidupnya kita dan memberikan kita sesuatu hal yang buruk. Tapi kita percaya, melalui firman minggu lalu kita percaya bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita itu dan pasti membawa kebaikan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kesombongan. Seringkali kita sombong. Karena kita sudah pandai, kita merasa itu kita lebih pandai daripada Tuhan. Kita itu lebih pintar dari Tuhan. Tuhan, saya yang jalani hidupku, saya yang tahu. Saya sudah planning A, B, C, D, E. Saya sudah tahu langkah-langkah bagaikan main catur. Saya sudah tahu kalau saya melangkah ke sini sudah pasti ini. Saya melangkah ke sini sudah pasti begini. Itu kan seperti main catur toh. Berapa langkah ke depan itu pasti kita sudah pikir sebelum kita melangkahkan biji catur. Saya tahu itu karena saya juga dulu main catur. Papaku itu pemain catur. Jadi di rumah itu dia setiap hari main catur. Jadi saya juga tahu main catur. Saya tidak pintar tapi saya tahu. Dan setiap saya lihat dia main, saya tahu kalau dia melangkah ke sini, 4 langkah, minimal 3 langkah ke depan itu dia sudah tahu. Itu main catur. Seringkali kita berpikir seperti itu. Dan dulu saya juga berpikir bahwa oh ini hidup seperti main catur. Tuhan ini sudah, Tuhan yang menentukan langkah hidupnya kita dan kita tidak punya pilihan bebas. Tuhan sudah atur semuanya dan kita sisa ngikut jalan. Kita sering mau mengatur Tuhan dalam hidupnya kita. Karena kita pikir kita lebih pintar dan kita lebih tahu kehidupannya kita. Waktu saya mau membeli rumah, pada saat itu saya sebenarnya merasa saya tidak, bukan waktu saat ini saya harus membeli rumah. Saya merasa bukan waktu ini dan bukan waktu yang tepat. Tetapi keadaan pada saat itu memaksa saya untuk membeli rumah. Dan ketika saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu di kehidupanku yang lalu begitu banyak hal yang saya alami, saya tahu Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dan tepat waktu. Tapi saya rasa, saya bernegosiasi dalam doaku, dalam permenunganku. Saya bilang, Tuhan, saya merasa saat ini kayaknya kau salah. Saat ini kayaknya Tuhan salah untuk menyuruh saya membeli rumah. Karena saya tidak, secara dunia, secara kenyataan, saya tahu saya tidak bisa. Saya mau atur Tuhan dan saya merasa, bayangkan kalau saya merasa, Tuhan saat ini kau salah. Saat ini harusnya tidak seperti itu. Harusnya saya tidak usah membeli rumah saat ini. Tidak bisa. Tapi dari banyak hal Tuhan menguatkan saya, bahkan sangat meneguhkan saya dan akhirnya itu terjadi. Dan setelah saya melewati itu, saya baru tahu bahwa itu yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah tidak tepat waktu, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah salah timing dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari drama yang akan dibawakan oleh JSM Kids. Sudah siap? Siap toh? Bagaimana mau menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan tidak pernah salah.
Pada suatu hari yang cerah, Laura pergi ke sekolah dengan normal. Di sekolah, temannya Jessica mendapatkan kabar bahwa ada lomba melukis yang sangat ingin Laura ikuti. Dan jika bisa memenangkan lomba ini, Laura akan mendapatkan mainan yang sangat dia ingini dari lomba yang akan dia ikuti. Maka Jessica segera memberitahu kepada Laura. Laura, ini lomba yang mau banget kamu ikutin kan? Wah, iya Jas. Boleh saya minta info lebih lengkapnya lagi, Jas? Boleh. Pendaftarannya melalui online atau bisa ke lokasi? Bisa langsung ke booth-nya yang ada di Mall Pinisi Point. Kalau begitu, terima kasih infonya, Jas. Oke. Setelah mencari tahu lebih lengkap, akhirnya Laura mendapatkan detail lombanya. Lomba ini akan diadakan minggu depan di Mall Pinisi Point dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Lalu, Laura menelpon mamanya. Halo, Ma. Laura mau ikut lomba melukis. Wah, itu ide yang bagus, Nak. Kapan itu lombanya? Minggu depan, Ma. Dan ada hadiahnya, Ma. Apa itu, Nak? 1 set alat melukis dengan 32 warna terlengkap merek terkenal. Wah, bagus ya. Iya, Ma. Boleh Laura daftar? Iya, Nak. Nanti kita pergi mendaftar sama-sama ya. Yeay, terima kasih, Ma. Setelah itu, Laura pun pergi bersama kedua orang tuanya. Permisi, Kak. Apa benar ini buat pendaftaran untuk lomba? Iya, benar sekali, Dek. Kalau begitu, saya mau daftar untuk saya sendiri. Boleh dibantu dengan isi formulirnya. Setelah mengisi formulir dengan lengkap, Laura pun segera membayar. Apa saja syarat dan ketentuan lomba ini ya, Kak? Peserta lomba wajib membawa alat melukis sendiri. Dan jika kemungkinan tidak jadi mengikuti lomba, biaya pendaftaran akan direfund sebanyak 50.000. Apa itu saja, Kak? Iya, hanya itu. Baiklah, terima kasih banyak, Kak. Terima kasih kembali. Sampai bertemu di lomba.
Tibalah pada H-1 lomba itu, Laura sakit demam, flu dan juga batuk yang entah sebabnya tidak tahu kenapa. Dan Laura pun berdoa kepada Tuhan, semoga diberikan kesembuhan agar besok ia bisa mengikuti lomba. Doa Laura kepada Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan, besok Laura ingin sekali ikut lomba. Tolong berikan Laura kesembuhan jika memang ditakdirkan untuk mengikuti lomba besok. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan setelah itu, Laura meminum obat dan tidur dengan harapan besok sudah sembuh. Keesokan harinya, pada saat Laura bangun, cuaca di luar sangat buruk dan kondisi kesehatan Laura bukannya semakin membaik, melainkan semakin parah. Dan Laura pun marah kepada Tuhan, mengapa dia masih sakit sehingga Laura tidak jadi mengikuti lomba. Beberapa jam kemudian, Jessica menelpon Laura dan menanyakan kabarnya. Lau, apa kabar? Iya Jess, ini masih nggak enak badan. Kalian tadi belajar apa di sekolah? Tadi kita pulang cepat dan cuma belajar setengah hari karena hujan deras dan angin kencang. Lalu keadaanmu bagaimana? Puji Tuhan, saya tiba di rumah dengan selamat. Tapi tadi saya lihat di berita banyak pohon tumbang dan di daerah lokasi lomba yang kau mau ikut. Ada pohon jatuh dan ada beberapa korban luka. Oh iya, terima kasih infonya, Jess. Iya, cepat sembuh ya Laura. Bye. Bye. Setelah Laura selesai menelpon dengan Jessica, ia memanggil mamanya. Mama, barusan Jessica telepon dan kasih kabar kalau di dekat lokasi lomba ada pohon yang jatuh dan ada beberapa korban luka. Ih, bahayanya. Bersyukur juga ya kita tidak ke lomba karena Laura sakit. Kasih Tuhan begitu besar pada kita. Iya mah, mungkin ini rencana indah Tuhan atas sakitnya Laura. Laura juga bersyukur masih ada mama yang merawat Laura pada saat Laura sakit dan sedih seperti ini. Tentu saja sayang, Mama akan selalu berada di sisi Laura dalam keadaan apapun seperti sekarang. Lalu Laura memeluk mamanya dengan erat. Rasa sedih akibat tidak pergi lomba pun seakan hilang tergantikan dengan perasaan bersyukur.
Beberapa bulan kemudian, Laura jalan-jalan bersama kedua orang tuanya di Mall Pinisi Point dan tidak sengaja melihat brosur lomba melukis lagi, dan ia pun langsung memberitahukan kepada kedua orang tuanya. Mah, Pah, lihat ini lomba yang waktu itu Laura mau ikuti tetapi tidak jadi karena sakit. Ada lagi, apa boleh Laura ikut? Oh iya ya, tentu saja boleh. Tanyakan ke papamu apa dia setuju. Papa setuju. Ini lomba yang mau sekali kau ikuti kan? Nah, ini uang pendaftarannya, Nak. Terima kasih Mama, Papa. Laura ke tempat pendaftarannya dulu ya. Dan Laura segera pergi ke booth pendaftaran. Halo Kak, saya mau mendaftar ya untuk lomba melukisnya. Ini ada yang waktu itu kan? Wah, kakak masih ingat dengan saya. Iya, isi formulirnya dan untuk syarat ketentuan lombanya masih sama ya. Oke Kak. Ini Kak, sudah ya. Makasih ya, dan sampai bertemu di lomba. Terima kasih kembali Kak. Setelah itu, Laura dan kedua orang tuanya diarahkan ke lokasi lomba. Sambil menunggu lomba, Laura berdoa kepada Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan Laura kembali kesempatan untuk mengikuti lomba ini. Semoga apa yang kiranya Laura persiapkan dan usahakan dapat membuahkan hasil yang bagus seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Laura pun ke kedua orang tuanya. Mama, Papa, Laura sangat gugup. Semangat Nak, Laura pasti bisa. Semangat, Nak. Laura pasti bisa. Makasih Ma, Pa. Dan Laura pun mengikuti lomba tersebut dengan perasaan yang sangat senang dan sukacita. Mungkin kita berpikir bahwa mengapa rencana yang kita sudah atur sebaik mungkin tidak berjalan. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, ada rencana lebih indah yang telah Tuhan aturkan untuk kita, dan pastinya yang terbaik bagi kita. Kita sudah menyaksikan drama kids yang sangat luar biasa di mana kita belajar bahwa anak-anak pun tahu bahwa ketika setiap rencananya tidak terjadi seperti waktu yang dia inginkan, Tuhan ternyata sudah menyediakan waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah terlambat, tapi selalu memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupannya kita. Melalui itu kita mau belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan. Ketika kita sudah tahu bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, selalu hal yang terbaik yang kita dapatkan. Lantas bagaimana agar kita bisa mengandalkan Tuhan lebih lagi dalam hidupnya kita? Saya juga cuma bagikan 2 poin. Poin pertama, keterbukaan dan kerendahan hatinya kita. Ketika kita mau terbuka dan rendah hati untuk mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya kita, bahwa Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih pintar, Tuhan lebih berkuasa dalam hidupnya kita, maka kita akan bisa terus mengandalkan Tuhan. Karena kita mau membuka hati dan pikiran kita, mau merendahkan hatinya kita di hadapan Tuhan. Menanggalkan pemikirannya kita, keegoannya kita, kesombongannya kita. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 39 diceritakan bagaimana ketika Daud mau pergi melawan Goliat, Raja Saul yang saat itu berkuasa memberikan kepada Daud itu perlengkapan untuk berperang. Ada perisai, ada ketopong, ada pedang, begitu banyak persiapan perlengkapan untuk berperang yang Daud
kenakan pada saat itu. Dan kita tahu bahwa Daud itu sangat kecil. Daud itu imut-imut. Ketika dia pakai itu perlengkapan, dia tidak bisa jalan. Dia tidak bisa bergerak, saking beratnya setiap perlengkapan yang dia gunakan. Mungkin dari besi, anti peluru lah, apalah dia gunakan semuanya dan dia tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa berjalan ketika dia menanggalkan semua perlengkapannya. Menanggalkan semua keduniawiannya. Setiap perlengkapan itu mau menggambarkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita mengandalkan kekuasaannya kita, kekayaannya kita, kepintarannya kita dalam hidupnya kita. Kita mau pasang, saya ini orang kaya, kau mau atur-atur saya? Tuhan saja tidak bisa atur saya. Seringkali kita berpikir begitu. Saya ini punya kuasa, saya kenal dengan pejabat A, pejabat B. Saya kaya, dengan uangku saya bisa bayar orang untuk mengikuti kehendaknya saya. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah bisa disogok. Ketika Daud melepaskan semua perlengkapan itu yang membuat dia berat untuk melangkah, dia baru bisa berjalan dan akhirnya kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Daud tanpa apa-apa, hanya satu batu yang dia lemparkan melalui ketapel, semacam ketapel dan langsung mengenai kepala dari Goliat. Tanpa senjata, tanpa pedang. Dan Daud mengatakan kepada Goliat pada saat itu, kau datangi saya dengan sejumlah perlengkapan, tapi saya datang di dalam nama Tuhan. Dia hanya membawa nama Tuhan. Daud ini sangat rajin berdoa. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dalam banyak hal dia diceritakan dalam Alkitab, dia tuh selalu berdoa dan selalu bertanya kepada Tuhan. Ketika dia mau pergi berperang, ketika dia mau melakukan sesuatu, banyak kali dia selalu bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Dalam Mazmur 70 ayat 6 dikatakan, Mazmur 70 ayat 6. Saya bacakan ya, ada di slide tidak ya, Mazmur 70 ayat 6. Mazmur 70 ayat 6 kita baca sama-sama ya. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku ya Tuhan, janganlah lambat datang. Mazmur ini dituliskan oleh Daud ketika dia benar-benar menyerukan untuk Tuhan datang menolong dia. Dia mau mengatakan bahwa saya ini sengsara, saya ini miskin, Tuhan segeralah datang. Dia mau mengakui bahwa dia ini miskin di hadapan Tuhan. Sekalipun secara dunia kita tahu bahwa Daud pada saat dia melawan Goliat itu, sekalipun dia belum menjadi raja pada saat itu, masih Saul menjadi raja, dia sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja sebagai pengganti Saul. Jadi di mata Tuhan sebenarnya Daud sudah menjadi raja. Dan Tuhan mengurapi Daud itu luar biasa, dan walaupun urapan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai Daud, tapi di sini kita mau lihat melalui Mazmur ini, Daud boleh mengatakan, mengakui bahwa dia sengsara dan dia miskin di hadapan Tuhan. Dia mau terbuka, dia mau rendah hati untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang bisa menolong dia. Bahwa Tuhan jangan kau lambat datang, dan Tuhan tidak pernah terlambat datang dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, kalau kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya kita sebagai satu-satunya andalan, kita harus mencari Tuhan di dalam doa dan firman. Kita tidak bisa mencari Tuhan di mana-mana. Kita hanya bisa menemukan Dia melalui doa. Ketika kita berdoa, kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita baca firman, kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita boleh datang untuk mencari Tuhan melalui doa dan firman yang kita baca. Ketika kita menghadap Tuhan, kita boleh minta dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan hikmat. Agar Tuhan menuntun kita dalam langkah laku kita sehari-hari. Jangan mencari kekuatan lain. Kita diajak untuk mencari Tuhan dalam hidup kita. Bukan kekuatan-kekuatan yang lain.
Tapi seberapa sering kita cari kekuatan lain. Kita cari paranormal, kita cari dukun, kita cari teman kita yang kita anggap jauh lebih hebat, jauh lebih pintar. Kita merasa ada orang jago, orang yang pandai, dan kita cari untuk mencari hikmat. Tetapi kita harus sadari bahwa hikmat Tuhanlah yang terbaik. Tidak ada hikmat yang melebihi hikmat Tuhan di dalam kehidupannya kita. Kita buka 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini." Jadi Goliat itu waktu itu kan menantang bangsa Israel bahwa dia akan memporak-porandakan orang Israel, dia akan menghancurkan, dia akan menghabisi orang Israel. Jadi Daud bilang sama Goliat, "Kau datang dengan segala perlengkapan perangmu, tetapi saya datang hanya di dalam nama Tuhan." Di sini mau menunjukkan bahwa Daud itu tidak mengandalkan apapun. Tidak mengandalkan pedang, tidak mengandalkan lembing, tidak mengandalkan tombak, tetapi hanya mengandalkan Tuhan. Seringkali kita melihat itu orang lain, sesuatu itu lebih hebat dari hidupnya, dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak kelihatan, susah dijangkau, susah kita tahu apa maunya Tuhan dalam hidupnya kita. Saya bisa berdiri di sini bukan karena saya jago mengandalkan Tuhan, bukan karena saya hebat, tapi saya juga jatuh bangun dan saya juga belajar untuk itu. Dan dalam kehidupan saya sehari-hari pun saya itu diuji untuk tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tahun 2019 yang lalu saya pertama kali ke Israel. Waktu itu seperti yang saya katakan tadi bahwa waktu itu adalah waktu yang sangat bertepatan di mana saya baru membeli rumah, saya membayar banyak yang saya bayar pada saat itu, dan pada saat itu saya akan berangkat ke Israel. Puji Tuhan pada saat itu saya berangkat karena kasih karunia Tuhan, saya